Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haji Nia Kaniawinayanti, Dr. Andes, SHMH. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rayhan Bambang Putra dari kelas E, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum. Apa hukum itu? Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah suatu himpunan yang berisi sebuah perintah dan larangan ditunjukkan kepada masyarakat agar adanya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Membicarakan pengertian hukum berarti membicarakan objek hukum, suatu bidang ilmu tertentu, apapun itu ilmunya, harus mempunyai objek yang jelas sebagai bidang kajiannya. Ini merupakan persyaratan mutlak agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai suatu ilmu. Demikian pula ilmu hukum. Melihat dari nama ini saja, kita mengetahui bahwa yang menjadi objek kajian dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Sehubungan hukum sulit didefinisikan, Lemaire mengatakan bahwa hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya. Sedangkan Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Berikutnya, saya di sini akan menjelaskan pengertian hukum menurut beberapa ahli hukum. Menurut ahli hukum yang pertama, Ernst Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada Aristoteles. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Yang ketiga, Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan kehendak bebas dari orang lain, memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang keempat, Sacipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Yang kelima, Mocar Kusuma Adja. Mocar Kusuma Adja beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan keadilan. 2. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jadi pada hakikatnya, pada aliran ini, tujuan hukum itu sendiri adalah manfaat dalam menghadirkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Aliran utilitis ini mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat, ajaran moral praktis. Hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping untuk menegakkan keadilan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Hukum difungsikan as a tool of social engineering. Dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan tujuan hukum. Poin yang pertama, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib masyarakat. Wiryono Prodjodikoro. Poin kedua, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Van Apeldoorn. Poin yang ketiga, tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum. Rechtszekerheid dalam pergaulan manusia. Poin yang keempat, dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut pula tugas ketiga, yaitu hukum bertugas polisionil dalam kurung politionelatak pan het recht. Poin yang keenam, hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri, agent reaching,
Ernst Utrecht. Tujuan pokok hukum. Poin pertama, tujuan pokok dan utama hukum adalah ketertiban. Poin yang kedua, kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok fundamental bagi adanya suatu manusia yang teratur. Poin yang ketiga, di samping ketertiban, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Poin yang keempat, untuk mencapai ketertiban masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Poin yang kelima, dalam kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan oleh manusia, tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup. Mocar Kusuma Adja. Berikutnya ada fungsi utama hukum. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Fungsi hukum. Fungsi hukum secara umum, poin yang pertama, untuk memfasilitasi, dalam hal ini termasuk memfasilitasi. Poin yang kedua, fungsi represif. Dalam hal ini, penggunaan hukum sebagai alat bagi elit berkuasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Poin yang ketiga, fungsi ideologis. Dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. Poin yang keempat, fungsi reflektif. Dalam hal ini, hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Hukum sebagai fungsi a tool of social control. Menurut Roni Hantijo, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang, serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan pemidanaan, dan pemberian ganti rugi. Hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau kontrol sosial. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial ialah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap aturan hukum. Kesimpulan hukum sebagai pengendalian sosial. A. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial tidaklah berjalan sendirian di dalam masyarakat, melainkan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya. B. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Hal lain yang perlu diketahui tentang hukum sosial. A. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu atau suatu elit. Hukumnya biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan. B. Fungsi hukum sebagai pengendali alat sosial dapat dijalankan dari bawah oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk hukum biasanya tidak tertulis atau hukumnya kebiasaan. Hukum sebagai a tool of social engineering. Konsep hukum sebagai a tool of social engineering selama ini dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Risco Pound. Pengertian hukum a tool of social engineering atau social engineering by law dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial. A. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum. B. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Membuat undang-undang dengan cara banding-bandingkan selama dianggap sebagai cara yang bijaksana. Namun, tidak cukup jika kita hanya membandingkan satu peraturan dengan peraturannya. C. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif. Selama ini tampaknya menganggap bahwa apabila peraturan sudah dibuat, maka ia akan bekerja sendirinya. D. Memperhatikan sejarah hukum. Studi itu tidak hanya mengenai bagaimana ajaran itu terbentuk, dan mengenai bagaimana ajaran itu berkembang, yang kesemuanya dipandang hanya sebagai bahan kajian hukum, melainkan tentang efek sosial apa yang ditimbulkan oleh ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana cara timbulnya. E. Pentingnya melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar. Selama ini sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat kepastian
yang sebetulnya tidak mungkin. Aliran ini menerima kehadiran peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman yang umum bagi para hakim yang menuntunnya ke hasil yang adil. Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tentang bagaimana mengusahakannya secara lebih efektif agar tercapai tujuan hukum itu. Hukum sebagai simbol. L.B. Curzon mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan simbolis adalah involves the process whereby persons consider, in simple terms, the social relationship and other phenomena arising from their interaction. Ditampaknya, apa yang dikemukakan oleh Curzon di atas dapat disetujui, karena memang simbolis itu mencakup proses-proses, menerjemahkan atau penggambaran atau mengartikan sesuatu istilah yang sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul interaksinya dengan orang lain. Fungsi hukum sebagai a political instrument. Hukum dengan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis mempunyai langsung dengan negara. Pandangan kaum dogmatik menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai alat bukan merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan pada negara-negara tertentu dengan sistem tertentu. Mereka menganggap konsep negara hukum melarang hukum dijadikan sebagai alat politik. Hukum, khususnya hukum tertulis, sebagai alat politik merupakan hal yang universal. Dalam hukum kita di Indonesia, undang-undang adalah produk bersama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah. Kenyataan ini tidak mungkin disangkal betapa polistilah memproduksi undang-undang dalam kurung hukum tertulis. Pandangan bahwa hukum tak mungkin bisa dipisahkan sama sekali dengan politik bukan hanya pandangan yuris yang beraliran sosiologis, tetapi bahkan pencipta The Pure Theory of Law, Hans Kelsen, mengemukakan deontpolitisering die desuvir rechtsleer is have betrekking på det retenskap pan hetreh marniet ophar objek hetreh kaniet gescheiden worden pan de politik. Pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum hanya berkaitan dengan ilmu hukum, bukan dengan objeknya yaitu hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik. Hukum sebagai integrator. Seperti kita ketahui bahwa setiap di masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Hukum sering disalahartikan. Ia hanyalah terjadi ketika adanya konflik. Padahal hukum terjadi sebelum konflik terjadi. Dengan kata lain, hukum berfungsi yang pertama sebelum terjadinya konflik, yang kedua setelah terjadinya konflik. Postulat dalam kerangka tersebut ialah adanya 4 proses fungsional utama yang diobservasi di dalam suatu sistem sosial masing-masing. Yang pertama adaptasi, yang kedua pencapaian tujuan atau goal pursuance, yang ketiga mempertahankan pola atau pattern maintenance, yang keempat integrasi. Pengadilan bergantung pada 3 jenis, yaitu yang pertama, pengadilan suatu analisis mengenal sebab dan akibat dari peristiwa yang bersengketaan itu. Yang kedua, pengadilan membutuhkan suatu konsepsi tentang pembagian tugas. Apa yang menjadi tujuan sistem itu, keadaan apa yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuasaan. Yang ketiga, pengadilan menghendaki agar penggugat memilih pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Demikian sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.